Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kartika Eka Nurfitriah dari Ambalan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Cut Nyadin. Gugus depan 14.105 14.106 Pangkalan Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Saat ini saya akan menjelaskan poin SKU nomor 12, yaitu tentang sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Pramuka Dunia didirikan pada tanggal 25 Juni 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika beliau bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan berbagai peperangan, dia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap hari. Pada akhir perkemahan, catatan tersebut dikumpulkan menjadi satu. Oleh Baden-Powell dijadikanlah sebuah buku dengan judul Scouting for Boys yang diterbitkan 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Brownsea tersebut mengubah nama kelompoknya dari Boys Brigade menjadi Boy Scout dan menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Kemudian ajaran Baden-Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi kepanduan-kepanduan atau yang semua hanya untuk laki-laki berusia penggalang. Kemudian pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adiknya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Scouts. Baden-Powell kembali ke Inggris tahun 1908 menjadi Letnan Jenderal, dianugerahi kesatria tahun 1909. Pada tahun 1910, Baden-Powell minta pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Legend. Ia menikahi dengan Olive pada tahun 1912 dan dianugerahi 3 putra anak. Yang pertama yaitu Peter, yang kedua Heather, yang ketiga Betty. Pada tahun 1912 berdiri Pandu Usia Siaga yang disebut Cub atau Anak Serigala dengan buku Jungle Book berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba atau anak yang dipelihara oleh serigala, karangan Rudyard Kipling. Sebagai cerita pembungkus kegiatan Cub ini. Kemudian tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun, tetapi masih sering giat di bidang kepanduan dengan buku panduan Referring to Success atau Mengembara Menuju Kebahagiaan yang telah diterbitkan tahun 1912. Pada tahun 1920, para pandu sedunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Sejak tahun 1920 ini dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dari biosekretariatannya berada di London, Inggris. Pada tahun 1929, Baden-Powell mendapat gelar kehormatan yaitu Lord, hingga namanya menjadi Lord Baden-Powell of Gilwood dengan julukan Baron. Gelar tersebut diberikan oleh Raja George V setelah berkeliling dunia termasuk berkunjung ke Batavia atau sekarang Jakarta, Indonesia. Tanggal 3 Desember 1937, sepulang meninjau jambore di Australia, Baden-Powell beserta istrinya menghabiskan waktu tinggal di Inggris sekitar tahun 1935 hingga 1938. Kemudian ia ingin kembali ke Afrika, tanah yang amat dicintainya. Masa tuanya dia nyeri, kenya beliau wafat tanggal 8 Januari 1941 dan diantar di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Pada tahun 1958, Biro Kepanduan Sedunia atau Putra dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Pada tanggal 1 Mei 1968 dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Biro Kepanduan Dunia atau Putra hanya mempunyai 40
orang staf yang ada di Geneva dan 5 kantor kawasan yakni Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Biro Kepanduan Dunia atau Putri sampai dengan sekarang tetap berada di London dan mempunyai 5 kawasan yakni Eropa, Asia, Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Sejarah kepramukaan di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi kepanduan Belanda bernama Netherlands Parvis Organisatie atau NPO. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Individual Parvis Vereniging atau NIPV. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan atau Belanda Young Indonesia Parvis Organisatie atau GAPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu bernama atau Belanda Indonesian National Parvis Organization atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan pramukaan. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk baik dalam bentuk nasional atau keagamaan. Organisasi ini ditetapkan sebagai salah satunya wadah kepanduan, tepatnya anggota Kepanduan Indonesia bernaung. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan berkesempatan untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia berkumpul didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 93/BA/BAK A, tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan. Gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya kumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putra Indonesia atau PPI, Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, gerakan pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepres Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar gerakan pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Badan pimpinan saat ini secara simbolis
oleh pengambilan angka keramat 17845, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang, diantaranya duduk dalam Kuarnas 17 orang dan dalam Kuarnasri 8 orang, namun dalam realisasinya seperti tersebut dalam Kepres RI nomor 447 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1941, jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang. Dengan rincian dari 70 anggota itu, 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang diantaranya anggota Kuarnas ini menjadi anggota Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 1961 pada tanggal 14 Agustus. Bukan saja di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai, Presiden melantik anggota Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia atau Kepres nomor 448 tahun 1961 yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX sesaat sebelum pawai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang di setiap tahunnya diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Sekian sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.